Dan pada pertemuan hari terakhir insyaallah kita akan simulasi atau akan menunjukkan bagaimana cara menghitung zakat mal. Saya memberikan daurah yang sama 2 hari di Islamic Center di Balikpapan seminggu sebelum bulan Ramadan. Hadir di sana sekitar kurang lebih 200 peserta dari amil zakat seprovinsi Kalimantan Timur. Di hari terakhir saya bertanya kepada para peserta, apa yang Anda dapatkan dari daurah selama 2 hari itu? Salah seorang peserta mengatakan beliau dari salah satu lembaga amil zakat nasional. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, selama 2 hari sekarang saya faham cara menghitung zakat pribadi seseorang. Artinya selama 11 tahun dia bekerja profesinya amil zakat, tidak faham dia cara menghitung zakat. Suatu hal yang sangat aneh, tapi ini yang terjadi memang. Kalau Anda tidak percaya, saya juga bisa buktikan di sini. Ada di sini amil zakat, terserah mau dari lembaga mana aja. Ada yang hadir amil zakat dari utusan masjid mana saja, terserah. Coba berdiri, hitung zakat saya. Bisa? Zakat saya hitung, artinya audit saya, keluarkan angka berapa zakat yang harus saya keluarkan. Ya, nanti insyaallah di akhir hari terakhir ini yang penting kita praktekkan, kita simulasikan, kita tunjukkan setelah kita mempelajari teori yang dijelaskan oleh para ulama kita. Karena para ulama kita menjelaskan bukan sekedar teori saja kemudian nggak ngerti kita cara menghitung zakat, tidak. Sama juga yang pernah saya bahas mungkin di masjid ini tentang waris. Pernah kan daurah waris di sini kan ya? Nas Al-Qur'annya jelas. Tapi siapa yang bisa menghitungnya? Wafat seorang, berapa Anda bagikan untuk istrinya, berapa anaknya, segala macam. Ahli warisnya mana yang dapat, mana yang tidak. Hampir tidak ada yang bisa. Bukan di kalangan orang awam juga, di kalangan ustadz pun sama halnya. Sama seperti tadi yang saya tantang tadi, bukan kalangan orang awam yang saya tantang, yang hadir adalah para amil zakat yang profesinya itu memang. Tapi kenapa tidak bisa? Dan dengan demikian, ini masih mending kalau saya tantang ada di dunia. Dan pasti setiap kita mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudahkah Anda keluarkan zakatnya atau belum? Anda jawab sudah. Sudah betul menurut siapa? Cara menghitungnya kamu bagaimana? Mana yang kamu hitung, mana yang tidak dihitung? Yang ini persentasenya berapa? Yang ini kapan dikeluarkan? Bukan asal-asalan. Ada yang menganggap setiap terima uang keluarkan 2,5%, setiap terima uang 2,5%. Tidak, setiap terima uang tidak 2,5%. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 5%, ada yang 2,5% memang. Anda keluarkan 2,5% padahal kewajiban 10%. Nunggak 7,5% seumur hidup Anda. 7,5% ngutang zakat. Itu berapa kali cambuk diberikan malaikat? Allah sudah menjanjikan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Di hari kiamat orang yang tidak mengeluarkan hartanya tadi, yang dikeluarkannya 2,5%, kewajibannya 10%, nunggak 7,5% dari seluruh hartanya yang harus dizakatkan. 7,5% tadi, kalau Anda itu 1 hektar tanah,
1 hektar tanah itu akan dipanaskan di dalam api neraka. Kemudian 1 hektar tanah digilingkan ke bagian depan tubuhnya, bagian belakang tubuhnya, samping kiri dan kanan. Tinggal jadi apa dia? Tidak gampang permasalahannya. Tidak bisa Anda jawab, oh saya enggak tahu. Bukankah Allah di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang zakat? Kewajiban tentang zakat dari mana dan mengatakan tidak tahu. Maka yang paling penting, buat laporan zakat pribadi Anda. Kalau laporan pajak bisa Anda manipulasi, karena memang urusan manusia dan memang itu sebuah kezaliman. Tapi urusan zakat Anda manipulasi, urusannya panjang. Di akhirat urusannya akan ada yang mengaudit Anda di akhirat. Hah? Jelas hal tersebut? Baik. Kalaupun takut nantinya, Ustaz saya udah baca nggak paham, udah cari konsultan hitung zakat. Tolong hitungkan zakat Anda sebagai seorang pengusaha, punya bergerak di bidang properti, di bidang lembaga keuangan dan segala macam bisnis. Hah? Panggil konsultan zakat. Ada konsultan zakat? Ada atau tidak? Ada nggak yang bisa menghitung zakat Anda? Sampai hari ini wallahu alam, tapi saya punya PT konsultan syariah, termasuk di antara konsultan zakat, waris, dan manajemen syariah serta keuangan syariah. Ya, tujuannya untuk itu, untuk membantu kaum muslimin. Tetapi kenapa Anda harus konsultan? Kewajiban pribadi Anda sendiri yang menghitungnya. Kita baca dari kitab Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah, Kitabu Az-Zakati, kitab zakat. Az-Zakat dari bahasa Arab secara bahasa berarti an-nama wa ziyadah wa taharah. Kata Zai, ada yang belum dapat materi, ambil situ. Ini materinya di internet banyak, kitab Manhajus Salikin, dan ada 3 versi kalau nggak salah saya, PDF di internet. Atau tinggal ketik pakai jet atau pakai handphone, pakai apa, keluar di sana. Tinggal di download gratis bahasa Arabnya. Bisa juga karena PDF bisa bisa dituliskan di dalam teksnya, bisa setahu saya ditambahkan. Kalau ada komentar-komentar yang berguna. Zakah berarti an-nama wa ziyadah wa taharah, bertambah dan suci. Dari kata zakat zar'u idza nama, dalam bahasa Arab dikatakan sebuah tanaman itu zakah. Dalam bahasa Arabnya begitu. Zakat az-zar'u, tanaman bertambah banyak, bertumbuh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan harta Anda. Harta yang Anda keluarkan berbeda dengan riba. Riba dalam bahasa Arab artinya juga bertambah. Bertambah. Dan yang diinginkan oleh pelaku riba pertambahan uangnya, ya atau tidak? Dia pinjamkan uang 1 juta, kemudian dia minta pertambahan 10% setelah dikembalikan dalam waktu jangka setahun atau berapa tempo waktunya. Pinjamkan 1 juta, nanti bayar 1.100.000. Bertambah atau tidak uangnya? Bertambah berapa? 10%, 100.000. Zakat yang Anda keluarkan, umpamanya dari 100 juta dikeluarkan 2,5%. Anda keluarkan 2.500.000. Bertambah atau berkurang uang Anda? Berkurang. Tapi Allah mengatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Riba yang menurut kalian wahai manusia bertambah 10% tadi, kata Allah, Allah hancurkan itu. Enggak ada bertambahan. Bukankah inflasi terjadi karena riba? Semua dunia tahu dan semua pakar ekonomi dari yang kecil sampai yang profesor, semua mereka tahu bahwasanya penyebab inflasi murni adalah riba. Dari mana bertambah uang Anda? Per tahunnya kurang 6-7%, bahkan per 3 bulan segitu kekurangannya. Ini yang dikatakan oleh Allah. Cara pandang manusia bertambah, cara pandang Allah, dan ini sebuah hakikat, berkurang. Mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, berarti cara pandang manusia harta dia berkurang 2,5%, 5%, atau 10%, atau 20%. Tapi kata Allah, wa yurbi as-sadaqat. Allah gunakan kata dalam masalahnya riba juga. Wa yurbi. Riba atau tidak itu katanya? Ra, ba, alif. Wa yurbi, Allah tambahkan. Lihat, Allah ribakan sedekah. Maksudnya Allah ribakan sedekah. Dari sedekah Anda lihat berkurang uang Anda, sesungguhnya bertambah dia. Anda keluarkan 2,5% dari umpamanya 100 juta, 2.500.000. Kata Allah bertambah. Kata Anda berkurang, memang berkurang dia nominalnya dan fisiknya. Tapi bila kata Allah bertambah, siapa yang betul hakikatnya? Pernyataan Allah atau apa yang Anda lihat? Pasti pernyataan Allah. Dan seumur hidup manusia, sejarah mengatakan dan mencatat, tidak ada orang jatuh miskin karena dia berzakat dan karena banyak sedekah. Tapi sebaliknya, banyak orang yang terlilit hutang dan masuk penjara dan dikejar-kejar oleh preman debt collector karena dia pelaku riba. Yang menurut dia bertambah hartanya, terjadi sebaliknya. Tetapi yang menurut dia berkurang hartanya, terjadi sebaliknya. Saya kenal salah seorang orang kaya di Saudi Arabia, pemilik Bank Ar-Rajhi, bank Islam pertama di dunia. Itu Syekh Sulaiman tersebut, zakat yang dia keluarkan untuk mahasiswa saja, mahasiswa asing, sekitar 100 juta, maaf, 1.250.000 real. Itu yang untuk mahasiswa saja, berarti sekitar 4 miliar ya, untuk mahasiswa asing. Karena saya waktu itu ketua mahasiswa asing se-Asia Pasifik di Riyadh. Segitu yang dia keluarkan setiap tahun untuk mahasiswa saja, 3 sampai 4 miliar. Kemudian dia punya yayasan sosial, Masa Sulaiman Ar-Rajhi Al-Khairiyah. Waktu terjadi tsunami di Aceh, kalau saya tidak salah, bantuan yang diserahkan dari yayasannya dia tidak kurang dari sekitar 20 miliar rupiah. Kemudian setiap Jumat, ini kebiasaan beliau sejak beliau diberikan kekayaan oleh Allah, setiap Jumat beliau memiliki rumah di depan masjid Jami' Ar-Rajhi. Jadi beliau bangun masjid besar megah di Riyadh. Di depan itu rumah beliau. Habis Jumat dia selalu mengundang kaum muslimin siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau orang asing, mau orang asli, silakan masuk ke ruangan basement beliau, muat untuk 500 orang, makan siang gratis. Makanan yang Anda inginkan ada di situ. Kapsah ada, kambing ada, ayam bakar ada, kebab ada, yang terbayang oleh Anda enak di situ ada. Kalau pengen makan gratis ala Arab, jalan-jalan setiap Jumat ke sana, ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Miskin dia tidak. Jelasan tuh. Ini yang dikatakan, karena itu Allah pilih kata yang tepat untuk mengungkapkan syariat yang mulia ini. Berbeda dengan kata pajak dalam bahasa Arab, dinamakan dengan doribah. Doribah itu artinya apa? Doroba, apa dikatakan doroba ya doribu?
Kalau Anda ditarik pajak terasa dipukul atau tidak? Ditunjang. Lebih parah lagi pada dipukul. Subhanallah. Katanya saja tidak tepat sudah memang. Dari dulu dharibah jamaknya dharaib. Dari katanya tidak menyenangkan. Dari kata yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari sebagian harta mereka sedekah. Tutahhiruhum, sedekah itu mensucikan mereka dan membersihkan jiwa dan harta mereka. Paham antum itu? Suci harta Anda dan jiwa Anda daripada sifat kekikiran. Orang yang berzakat, subhanallah, hilang sifat kikir itu hilang. Karena Allah memang menciptakan setiap manusia dengan tabiatnya kikir. Ya, jangan heran Anda melihat orang yang kaya kikir, itu memang tabiat manusia yang Allah ciptakan demikian. Tapi apakah kemudian kita tidak mau keluar dari tabiat, dari kotak yang jelek itu? Tidak. Oleh karena itu Allah perintahkan kewajiban yang berat, ya, bagi orang kikir. Allah mengatakan, wa kana al-insanu qatura, kata Allah. Manusia itu paling kikir. Paham antum itu? Qatur itu sighah mubalaghah dari kata qatir. Artinya banyak pelitnya. Subhanallah. Maka manusia yang tidak dididik dengan syariat Allah, Anda lihat dia kikirnya bukan main. Tapi manusia yang dididik dengan syariat Allah Azza wa Jalla tidak demikian adanya. Ya, sebaliknya mulai terjadi. Qala al-muallif rahimahullah, wa hiya wajibatun. Itu tadi definisi secara bahasa, ya. Secara syariat, haqqun wajibun fi malin makhsusin fi waqtin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin. Kewajiban yang harus ditunaikan di dalam harta. Apakah semua harta terkena kewajiban ini? Tidak. Makhsus tertentu. Fi waqtin makhsus. Apakah setiap hari dari harta itu harus dikeluarkan kewajiban tadi? Tidak. Fi waqtin makhsus, ada waktu yang tertentu. Ada yang sekali setahun, ada yang sekali mendapatkan hasil, dan seterusnya. Li ta'ifatin makhsusah, setelah harta ini dikeluarkan, ke siapa diberikan? Boleh diberikan ke masjid, boleh diberikan ke jalan. Ada kelompok yang khusus untuk mendapatkannya, tidak semuanya. Bila Anda salah, menurut Anda dia fakir miskin, ternyata standar fakir miskin Anda salah, belum lunas hutang Anda, cari lagi yang mustahiknya. Kalau tidak, nanti di hari kiamat Anda dianggap belum bayar zakat. Siapa yang tahu fakir miskin itu apa? Siapa yang tahu fakir miskin standarnya, ukurannya bagaimana? Siapa yang tahu? Mana amil zakatnya? Amil zakat RJ mana? Iya, tapi nanti mau diserahkan ke fakir miskin kan? Standar fakir miskin itu apa? Yang memenuhi, yang tidak mampu memenuhi setengah. Bentar. Tidak mencukupi apa? Penghasilan bulan 1 juta. Kebutuhan 1 juta miskin. Kalau orang penghasilannya 10 juta, kebutuhannya 11 juta, fakir atau miskin? 10 juta sebulan. Saya ulangi, orang gaji 20 juta sebulan. Tadi 10 juta saya naikin 100%. Gaji 20 juta sebulan, kebutuhannya 21 juta sebulan. Fakir atau miskin atau kaya raya? Penghasilan 20 juta sebulan, akhi.
21 juta. Iya, dia butuh mobil Alphard. Iya kan? Miskin tuh, butuh mobil Alphard miskin. 20 juta beli ngutang juga. 20 juta gaji sebulan. Ada orang seperti ini. 20 juta gajinya kebutuhan 21. Ada pegawai. Saya naikkan angkanya dah, tayyib. Gaji 50 juta sebulan. Ada di sini gaji 50 juta sebulan antum di sini? Di sini ada. Di ruangan ini maksud saya. Ada yang gaji 50 juta sebulan. Saya di Balikpapan ketika saya tanyakan ada gaji 40 juta sebulan, ada 5 orang nunjuk. Balikpapan kan daerah ini, kota tambang. Biasa bagi mereka gaji segitu. Ya. Kebutuhannya 45 juta sebulan. Fakir atau miskin atau kaya raya? 40 juta sebulan ya akhi. Miskin juga. Baik, berapa menurut Anda yang kaya raya itu penghasilan sebulannya? Yang bisa bayar zakat. Yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan pokok. Ada kebutuhan pokok orang sebulan 40 juta? Ada? Mungkin iya ada. Setiap hari dia cuci darah, perharinya 10 juta. Ya, beliau mungkin mengalami dan tahu dan melihat. Ya betul mungkin. Cuci darah. Dan dia tidak mau pakai BPJS atau asuransi kesehatan. Gitu kan ya? Otomatis dia bayar dengan uang pribadinya. Cuci darah. Berapa per hari cuci darah? Kalau di rumah sakit antum berapa? Enggak tahu. Punya 3.500.000 sehari kali sebulan. Berarti 90 juta. Iya miskin ini. Walaupun gaji 40 juta. Betul miskin ini. Makin miskin sekali. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ini penting bagi amil zakat untuk mengetahui kemana mau diserahkan. Anda juga kalau ingin menyerahkan sendiri, ya, lihat standar atau ukuran fakir miskin tadi. Kebutuhan pokok yang dihitung. Dan kebutuhan pokok dari orang ke orang berbeda-beda. Ada kebutuhan pokoknya cuma 1 juta. Ada yang kebutuhan pokoknya 5 juta. Ada yang kebutuhan pokoknya 10 juta sebulan, pokoknya saja. Ya. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Kalau gitu orang gaji 50 juta tidak ada zakat, tidak berzakat dia. Orang gaji 3 juta mungkin berzakat atau tidak? Mungkin. Kalau dia hidup sendirian, kemudian tiap Senin Kamis dia puasa. Puasa Daud apalagi. Subhanallah. Hidup sendirian dia, punya istri tidak. Anak apalagi. Saudara ini tanggung tidak ada. Orang tua sudah meninggal. Sebab tangkala di dunia ini dia. Cukup bagi dia uang 1 juta itu berlebih. Baik. Nanti akan kita lihat insyaallah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa hiya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malika nisaban. Zakat itu wajib bagi setiap muslim. Berarti dari non muslim wajib zakat? Tidak. Ya. Kalau gitu enak non muslim, Ustaz. Iya, kalau di negara yang tidak Islam, iya enak non muslim. Dia cuma bayar pajak saja. Kalau yang muslim kan kena 2, pajak dan zakat. Makanya kasihan kita di negara kita ini. Kita negara mayoritas muslim, tapi kita menjadi objek untuk diambil hartanya. Zakat dia kena, pajak dia kena.
Bahkan seperti yang hitungan tadi, mungkin tadi itu di sebagian instansi pemerintahan atau di sebagian BUMN atau perusahaan, kan mereka biasanya ada lembaga amil zakatnya, langsung mereka potong gaji karyawan. Iya atau tidak? Di Pekanbaru juga begitu. Innalillah. Gak ada bedanya negara antum sama negara orang. Langsung dipotong 2,5%. Dengan perhitungan standar gajinya, kalau umpamanya nisab zakat 45 juta, mereka bagi 12. 45 juta dibagi 12 berapa? Angka 3,7. Hah? Iya. Iya atau tidak? Hah? Iya. 45 dibagi 12 berapa? Coba handphonenya 3,7. Maka gaji karyawan di perusahaan itu, pegawai di perusahaan itu yang 3,75 ke atas, langsung mereka potong 2,5%. Atas nama zakat. Nanti pihak perusahaan atau BUMN atau instansi potong lagi 10%. Kalau tadi itu ambil zakatnya yang potong, dia laporkan ke pada bagian keuangan. Kemudian dari perusahaan juga dipotong 10% atas PN, pajak. Lihat Anda ini, maka keluar dari dia 12,5% dari gaji yang 4 juta tadi. Bersih dibawa pulang berapa lagi? Wallahu ta'ala alam. Tapi kita lihat, betulkah cara penghitungan zakat seperti ini? Pasti tidak. Gaji 4 juta tadi, kalau di Jakarta, nggak tahu saya di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru dengan suami istri, anak 2 umpamanya. Tapi anak udah besar, udah umur balik, berarti kamar tidur butuh laki perempuan anaknya 2. Berarti butuh kamar 3, 1 orang tua, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Berapa kontrak rumah per bulan? 2 jutaan. Gaji 4 juta nih ya. 2 juta, tinggal 2 juta sisa gajinya. Uang sekolah anak yang sudah balik tadi berapa sebulan? Kali 2, 750. Tinggal gajinya 1.200.000. Transportasi yang dari rumah ke tempat kerja berapa sebulan? 50.000 sebulan kali 30. Sebulan 50.000. Seminggu 200.000. Tinggal lagi 500.000 untuk makan. Cukup buat makan 100.000 sebulan 4 jiwa? Tidak cukup. Tapi tadi dipotong sudah atas nama zakat. Ya. Ini bukan zakat yang diambilnya, tapi yang diambilnya adalah sama dengan pajak. Seperti pajak diharamkan oleh Allah, pajak atas nama zakat tadi itu lebih buruk dan lebih nista, karena dia mengambil atas nama agama. Kalau pajak tadi memang kan nama agama, dan pun mereka tahu hukumnya haram. Tapi yang ini dia mengambil atas nama kewajiban agama dan perintah Allah, padahal tidak wajib bagi mereka apa. Mereka harusnya dapat zakat, bukan dipotong atas nama zakat. Kalau di sebagian negara, waktu saya di kota Riyadh 11 tahun saya mengambil S2 S3 di sana, ada beberapa warga negara Indonesia yang bekerja sebagai mekanik di perusahaan Toyota di situ. Perusahaan itu milik orang Muslim, Toyota di cabang sana milik Abdul Latif Jamil, Syekh Abdul Latif Jamil yang memilikinya. Mekanik di situ, di sana UMR-nya 4.500 untuk bisa hidup dengan membawa anak istri. 4.500 real. Mekanik itu bawa anak istri juga, tapi gaji mereka, gaji basicnya, gaji pokoknya sekitar 2.500 real. Kalau untuk ukuran Indonesia besar kan ya, kali 3,5 berarti 6 jutaan lah ya, lumayan besar, 7 jutaan.
Tetapi di sana itu di bawah standar UMR. Maka karyawan yang muslim mendapat tambahan zakat dari perusahaan. Zakat perusahaan itu terkadang sampai, tergantung berapa penghasilan yang terkena zakat. Terkadang per bulannya itu mereka sampai menerima sama dengan gaji pokoknya 2.500. Sehingga yang muslim terima gaji 5.000 real, yang non muslim terima gaji 2.500 real. Kota Riyadh ada juga yang non muslim bekerja di sana dari Filipina, India, Hindu, Filipina, Kristen, ya, kerja di sana dengan gaji 2.500 real. Apa yang terjadi? Hah? Itu pasti. Setiap hari banyak para karyawan itu mengumumkan Islam, saya masuk Islam. Ketika dia Islam, sayang langsung pemilik perusahaan, ditambah gajinya, tambah zakat, tambah hadiah, dan subhanallah setiap hari banyak mengumumkan dia masuk Islam di kantor-kantor dakwah. Masya Allah. Tapi kalau di negara kita mungkin jadi murtad. Iya atau tidak? 2 kali potongan gaji, 1 zakat, 1 pajak. Kalau di negara orang bertambah yang muslim karena dapat zakat dari perusahaan. Subhanallah. Semoga Allah kuatkan iman kita hidup di negara seperti ini. Semoga Allah mudahkan bagi orang yang memegang kebijakan dalam hal ini untuk menerapkan syariat Allah. Ini dia yang mensucikan dan menambahkan harta dan keberkahan hidup. Baik. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Berarti yang non muslim tidak ditarik darinya zakat. Lalu apa yang ditarik dari dia? Kalau gitu enak dia non muslim tinggal negara Islam, ada imbalan, ada kompensasi dia tinggal negara Islam. Orang muslim diambil darinya zakat, yang non muslim diambil darinya jizyah. Bayar pajak, jizyah, pajak diri. Di masa Umar bin Khattab diambil dari per jiwa 1 dinar. Imbalannya apa? Imbalannya dia dapat pelayanan publik, anak sekolahnya gratis, ke rumah sakit gratis, dapat boleh naik melewati jalan dan seluruhnya. Jelasan itu ada imbalan. Di masa khilafah Umayyah, kalau saya tidak salah, Abbasiyah atau Umayyah, ketika sebuah negara kafir, negara ahli kitab, mereka mau tunduk dengan khilafah Islamiyah yang ada di waktu itu, maka mereka dikenakan jizyah. Negara mereka bayar pajak ke negara Islam, khalifah, dengan imbalan pelayanan. Dengan imbalan pelayanan, jaminan keamanan dari serangan musuh-musuh mereka di luar yang ada. Suatu ketika kekhilafahan tidak, manajemennya tidak terlalu bagus, dan kekuatan tentara yang tidak terlalu bagus, itu negara mereka berhasil diserang oleh negara musuh mereka. Apa yang dilakukan khalifah di waktu itu? Uang setoran jizyah mereka 1 tahun itu dikembalikan lagi ke mereka. Paham? Ada kompensasinya, bukan tinggal gratis, tidak. Bukan bayar tanpa ada kompensasi, ada imbalannya. Ya. Kulli muslimin hurrin, setiap muslim yang merdeka. Merdeka lawannya adalah budak. Maka bagi budak tidak ada kewajiban zakat karena mereka memang tidak memiliki harta. Harta yang mereka dapatkan semuanya milik tuannya. Malika nisaban, yang telah memiliki 1 nisab. Dan nisab ini berbeda dari harta ke harta. Umpamanya harta yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin sekarang umpamanya adalah rupiah. Di Indonesia kita katakan rupiah, sampai nisabnya. Nisab rupiah itu hitungannya emas atau perak? Acuannya emas atau perak? Nisab dari rupiah.
Kalau Anda punya mata uang emas atau koin emas, memang harus emas. Atau punya perak, memang harus perak. Tapi yang Anda punya bukan emas, bukan perak, tapi rupiah. Yang menjadi acuannya, karena nisabnya berbeda. Untuk nisab emas 85 gram kali per gram sekarang berapa? Lebih 500-an, 160 ya, 4 atau 6 per hari ini. Wallahu a'lam. Berapa hari yang lalu? 560. Baik. Kali 85 gram sekitar 45-46 juta. Nisab perak 595 gram atau 6 on. Per gramnya berapa perak sekarang? Perak coba cek. Mas berapa tadi? 532 antam, itu harga antam. Cek. Perak berapa per gram? Biar dia cari dulu di Google-nya. Hah? Ada atau tidak? 10.400 rupiah. 10.000 kali 595 atau 6 on kita katakan, berarti sekitar 6 juta. Iya atau tidak? Ini yang mana kita hitung? Orang punya uang 7 juta berarti sampai nisab. Kalau hitungannya perak. Kalau hitungannya emas, tidak ada kewajiban zakat. Nanti kalau 45 juta, 46 juta baru ada zakat. Yang mana yang kita ikuti? Emas? Hah? Perak? Dalam mazhab Hambali, dan ini fatwa Lajnah Daimah, yang diikuti adalah al-ahadzu lil fuqara. Mana yang lebih menguntungkan fakir miskin. Jelas? Dalam hal ini menentukan nisab dari mana yang menguntungkan fakir miskin, perak pasti. Artinya akan banyak orang yang berzakat. Ya atau tidak? Kalau 46, 45 mungkin dari yang hadir mungkin sekitar cuma 10%. Tapi kalau hitungannya 6 juta tadi mungkin 100%. Semuanya kena zakat. Hah? Iya atau tidak? Tapi mana lebih kuat? Lebih rajih yang mana? Perak. Rajih menurut Hambali ya. Oki mengeluarkan fatwa, kalau saya tidak salah pada tahun 1402 1404 kalau tidak salah, tentang muktamar zakat sedunia di Kuwait, bahwa yang menjadi acuan adalah emas, bukan perak. Dalam kenyataan real, biasanya uang yang dicetak oleh negara itu acuannya devisa yang dimiliki negara itu emas, perak atau apa? Hah? Emas, berarti memang emas acuannya kan? Artinya memang emas acuan rupiah dalam mata uang tersebut. Dengan demikian, wallahu ta'ala alam dengan emas. Karena orang memiliki uang 6 juta, apakah kaya dia memiliki uang 6 juta? Artinya nisabnya kan harus 1 haul. Punya dia 10 juta tapi besok kurang jadi 7 juta, besok kurang 8 juta. Ya, rentangnya dari 6 sampai 10. Dalam setahun dia miliki itu, kaya atau tidak? Belum kaya namanya. Tapi dia memiliki 45 juta tidak terganggu-ganggu, ini enggak pernah turun dari 45 juta dalam setahun. Mungkin uang 70. Besok minggu depan kurang jadi 55, minggu depan kurang jadi 47, minggu depan naik lagi menjadi 110, tapi tidak pernah turun dari 45 dalam rentang 1 tahun. Ini kaya atau tidak?
Ini kaya namanya. Paham antum itu? Baik. Malikan nisaban, dia miliki nisab, dan nanti insyaallah per jenis harta akan kita jelaskan berapa nisabnya. Wala zakata fi malin. Maaf, saya ingatkan kita kajian sampai jam 9 karena 9.30 saya ada kajian di Radio Hidayah. Berarti sampai 8.30 saya menjelaskan, 30 menit tanya jawab. Kalau bisa mengenai zakat, tapi kalau ada yang urgent selain zakat silakan, tapi masih dalam bab muamalat. Jangan saya tanyakan kepada saya bab nikah, saya enggak akan jawab. Wala zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haulu, dan tidak ada zakat dalam harta sampai yahula alaihi al-haulu, berlalu atas harta tersebut al-haul 1 tahun. Tadi nisab sampai 1 tahun. Seorang memulai usaha bidang kuliner, makanan, kue atau apa kuliner makanan. Ketika awal dia buka usaha tadi, dia cadangkan dana 100 juta rupiah. Sampai nisab ini, sampai 100 juta rupiah ini 50 juta untuk sewa ruko, tempat jual dan rumah produksi sekalian di sana. Ya. Dari 50 juta ini kemudian sisa 50 juta ya, ruko tadi dengan peralatan dan produksi rumah produksi sekalian. Dari itu dia cadangkan sekitar 7 juta untuk biaya operasional. Tinggal lagi 42 juta biaya operasional, itu maksudnya biaya listrik, biaya segala macam, atau ada yang rusak barang segala macam, pokoknya dicadangkan. 42 juta ini yang dia beli bahan kuliner, kalau kuliner umpamanya adalah bahan makanan segala macam ya toh. Sekarang sudahkah sampai nisab dalam usaha perniagaannya ini atau belum? 100 juta. Yang terkena zakat perniagaannya, yang didagangkannya kan bukan semuanya, bukan 100 jutanya. Sewa rumah tadi kan bukan untuk disewakan kembali. Kalau untuk disewakan kembali, iya, ini untuk dipakai, maka tidak ada hitungan zakat di sana. Yang termasuk di sana tadi kita katakan rumah produksinya, artinya alat-alat masaknya, alat pengolahannya. Untuk sewa mungkin 30, untuk alat peralatannya sekitar 20 juta. 20 juta juga tidak kena karena ini peralatan. Kalau Anda membuat sebuah pabrik dengan biaya 1 miliar, dari pabriknya tidak ada zakatnya. Paham? Tapi dari materialnya yang akan disiapkan untuk dijual nanti, itu terkena zakat. Kalau Anda umpamanya bergerak di bidang properti, yang terkena zakat, kalau properti, ketika mulai usaha tadi, propertinya langsung Anda sebagai developer membangun juga. Ada karyawan Anda di sana, ada peralatan, alat berat ada, yang ringan ada, truk, pasir segala macam lengkap. Itu sekitar umpamanya angkanya 10 miliar. Ya. Tapi yang Anda miliki tanah cuma sekitar baru 3 miliar. Ada sekitar sekian kapling 3 miliar. Kemudian rumah yang sudah jadi yang belum laku sekian. Ya, yang dizakatkan hanyalah dari rumahnya dan tanah yang akan dijualnya, bukan dari 10 miliarnya. Ada salah seorang developer, dia ingin mengeluarkan zakat tahun ini, disuruhnya bagian keuangan ngitung. Ya, keluar angka yang harus dizakatkan dia sekitar 2,5 miliar. Kata developer, enggak, saya tanyakan keluar ke Ustaz Erwandi, saya bukannya pelit atau tidak takut bayar zakat, tidak. Kalau memang segitu saya bayar.
Saya tanyakan, ini angka 2 miliar, 2,5 miliar, 2,5% dari mana? Karena emang 100 miliar kekayaan dia, asetnya seluruhnya dihitung. Dihitungnya traktornya, dihitungnya truknya, dihitungnya semuanya, ya. Jangan hitung semuanya. Paham? Yang Anda hitung adalah rumah. Kalau dia produksi tentu ada yang sudah jadi. Rumah yang sudah jadi siap dipasarkan dinilai dengan biaya produksi, bukan dengan harga jual. Karena harga jual di sana akan ada keuntungan, dia belum untung, masih berbentuk rumah. Ada yang sudah terjual cash, berarti berbentuk rupiah kan, sudah termasuk untung di sana kan, itu ia dikenakan zakat. Bukan untungnya saja, tapi untung dan pokoknya sekalian. Banyak kaum muslimin menghitung harta zakat perniagaannya dari laba saja, padahal yang dihitung bukan laba saja tadi. Sampai barang yang belum jadi pun, yang belum laku pun dihitung. Kalau toko pakaian dihitung pakaian. Harganya harga mana? Bukan harga jual, harga untuk mendapatkan barang per hari jatuh tempo zakat tadi. Dinamakan dengan qimah istibdaliyah, harga untuk mendapatkan barang tersebut. Kita katakan sampai nisab. Umpamanya tadi sampai dari 100 juta tadi 45 juta untuk kuliner, untuk makanan yang dibeli, ya, bahan pokoknya, ya, dan alat-alat yang ikut dijualkan. Seperti kuliner kan ada tatakannya kan, ya, ada tempat bungkus sampai plastiknya pun dihitung. Kan Anda beli kan itu. Nanti mau dimasukkan ke dalam harga jual nggak itu? Iya atau tidak? Iya, berarti ini terkena zakat juga. Walaupun dia sekarang ada yang sudah berbentuk kuliner yang sudah jadi siap dipasarkan, yang sudah terjual berbentuk uang. Yang kemudian sudah jadi belum laku, dihitung itu biaya produksinya semuanya, dihitung juga biaya bungkusnya, jasanya dan seluruhnya dihitung. Kemudian ada barang yang setengah jadi, yang sedang jatuh tempo per hari ini umpamanya. Ada barang yang belum, masih diolah, masih mungkin umpamanya di apa, kalau kue dikembangkan itu dia namanya di takhmir, kalau bahasa Arabnya di kasih apa namanya, kue dikasih, iya, adonan itu dikasih apa namanya, ragi, dikasih ragi, bahasa ragi, ya. Yang adonan tadi mungkin butuh 2 hari atau 3 hari. Pada hari itu tempo zakat itu dihitung berapa nilai produksinya itu jadi demikian. Ada yang masih barang mentah, bahan baku, ya kan, dihitung semuanya, berapa kilo tepung yang ada, gula yang ada berapa kilo, bahan-bahan lain, bahan pendukung, bahan pewarna makanan yang halal berapa kilo, semuanya dihitung, ya. Itu dengan nilai tersebut baru, karena ini untuk dijual kan, ya, dijual berarti barang dagangan dia, baru dikali dapat angkanya, dipotong hutang, ya, baru dikali 2,5%. Hatta yahul alaihil haul, sampai berlalu 1 tahun. Tadi dia mulai usahanya tanggal 1 Januari tahun 2017. Kapan jatuh tempo zakatnya? Jadi zakat tidak bukan di Ramadan saja. Apakah semua orang berbisnis di awal Ramadan? Tidak pasti. Apakah setiap Anda bekerja menjadi karyawan di perusahaan masuk diterimanya semuanya bulan Ramadan? Pasti tidak. Maka tidak ada kewajiban bahwa zakat mal itu di bulan Ramadan dikeluarkan. Tidak. Kalau umpamanya jatuh temponya, haulnya adalah 1 tahunnya itu adalah sebulan atau bulan Ramadan, Anda undur sampai Ramadan biar berkah. Kata siapa biar berkah? Berarti Anda nunggak zakat selama 1, 2 sampai 3 bulan tergantung waktu jaraknya tadi. Bukan berkah namanya. Anda tahan gaji fakir miskin selama itu. Semoga Allah menahan gaji Anda juga selama Anda menahan gaji fakir miskin. Andai
Sehari sebelum Ramadan, qadarullah Anda terkena musibah, semua harta Anda habis, tetap zakat akan dibayar di dunia, kalau enggak di akhirat. Paham? Utang. Makanya ketika jatuh tempo haul, zakatnya cepat bayarkan di hari itu, jangan tunda-tunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima zakat tiber emas, berapa keping emas dari seseorang, tetapi kemudian sebelum sempat beliau serahkan, waktu sholat masuk, beliau sholat, biasanya beliau setelah sholat fardu beliau berzikir. Kali ini tidak. Setelah assalamualaikum beliau langsung buru-buru masuk ke rumahnya, melangkai para sahabat. Para sahabat tercengang-cengang, tidak biasanya Rasulullah melakukan seperti ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW masuk lagi ke dalam masjid, lalu Rasulullah sampaikan apa yang terjadi. Kata beliau, ada satu tiber zakat, satu keping emas zakat yang tadi aku terima dan belum sempat aku berikan kepada mustahiknya karena salat masuk, maka itu aku buru-buru, aksha ayah bisani yaumal qiyamah, aku khawatir potongan emas tersebut terlambat aku memberikan kepada mustahiknya, ini akan melambatkan dan menahanku nanti di hari kiamat. Karena hak fakir miskinnya gaji orang. Bagaimana kalau di hitungan detik, menit, jam terlambat Anda menyerahkan gaji hak fakir miskin ini, ternyata mati dia gara-gara terlambat uang ini. Padahal dia butuh maunya biaya ambulan karena sakit berat atau ada emergency, butuh ambulan. Karena nggak ada uang buat bayar ambulan, jadi ragu-ragu dia. Ya, ingin manggil tetangga pakai mobilnya, khawatir juga dia, kan takut nanti jadi mobil sial segala macam kalau mati di mobilnya kan ya. Innalillah, ini pelit banget tetangganya. Tapi begitu cara berpikir orang, ya, sehingga mati dia dalam waktu tertentu. Kemudian setelah dia mati baru sampai uang zakatnya kepada dia. Gara-gara uang zakatnya terat Anda belikan, dia mati, tanggung jawab Anda di dunia akhirat. Jadi jangan sembarangan jadi amil zakat. Kalau tidak mau tidak mau menuai risiko, jangan jadi amil zakat. Dan jangan lambatkan zakat bila telah jatuh temponya pada diri Anda. Makanya Allah perintahkan langsung Rasulullah SAW untuk narik zakat. Khudh. Ya, kalau narik enggak ada bilang saya belum, tidak, ditarik langsung, dipaksa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambil. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengambil dari kaum muslimin kewajiban zakat ini. Berlalu satu tahun, mulai usaha 1 Januari tahun 2017. Kapan jatuh tempo zakatnya? 1 Januari 2011. 1 Januari 2018. Ya, ini sudah nunggak 11 hari dia. Paham antum itu? Kenapa nunggak 11 hari dia? Pernahkah syariat dan ibadah Anda dihitung dengan bulan Masehi? Anda puasa 1 Juni atau 1 Ramadan? Haji 10 Zulhijjah atau 10 Januari? Zulhijjah. Semuanya dengan bulan. Dan ini kemuliaan syariat Allah ini. Tidak ada orang yang bisa menipu dalam hal ini. Karena penanggalan Masehi, bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya menjelaskan, bila membuat kontrak transaksi bisnis salam, yaitu harus menentukan tanggal penyerahan barang, uang cash di depan, nanti menyusul barangnya, ditentukan tanggalnya, dan digunakan, kata Imam Syafi'i, kalau menggunakan penanggalan al-syhurul frinjiyah namanya, penanggalan Romawi, ya, kata Imam Syafi'i, batal akad salamnya. Karena penanggalan mereka itu ghairu ma'lum, tidak diketahui, tidak ada hitung-hitungannya. Coba
menentukan Februari 28, 29, ada Februari 30, itu bagaimana? Menentukan bulan Januari 30 atau 31 itu bagaimana caranya? Hitung-hitungannya ada yang tahu Anda? Ada yang tahu Anda? Siapa yang di sini doktor matematik? Ini apa nama ilmu penghitungan kalender ini? Astronomi. Siapa dokter astronomi di sini? Bisa menentukan. Imam Syafi'i waktu itu sudah menyatakan, karena untuk menentukan ini 30 di 31, Anda kenapa sekarang merasa nyaman kalau ada kalender yang mereka terbitkan? Tapi acuan standar sesuai dengan logika tidak ada. Biasanya hanya berkumpul sekian orang pendeta di pusat Romawi, mereka tentukan ini bulan ini untuk tahun ini sekian hari, ini bulan ini sekian hari, ini sekian hari, sekian hari, dan tidak ada hubungannya dengan bulan yang Anda lihat. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan hilal, bulan sabit. Katakan itu waktu-waktu untuk manusia. Ya. Anda kalau dikatakan oleh pemerintah, semua kaum muslimin dari Merauke sudah melihat hilal. Ya, pemerintah mengatakan kita puasa 2 hari lagi. Anda puasa ikut pemerintah atau ikut kaum muslimin di Merauke? Pemerintah. 2 hari lagi. Bulan sudah terbit, Anda puasa 1 Ramadan atau 1 Juni yang dibuat oleh pemerintah? 1 Ramadan ya akhi. Sampai udahlah lewat. Merauke sudah puasa mereka 2 hari yang lalu. Kemudian ketika hari pemerintah Anda lihat bulan sudah besar di Pekanbaru, atau di Pekanbaru sendiri Anda lihat dengan mata kepala Anda hilal, dan atau itu adalah hilal, pemerintah belum mengumumkan, besok Anda mau puasa apa tidak? Hah? Kalau enggak puasa Anda berdosa. Faman syahida minkum syahr falyasum, kata Allah. Siapa yang menyaksikan bulan wajib berpuasa. Kata pemerintah belum ijtima', belum segala macam. Hah? Siapa yang diikuti, Allah atau pemerintah? Allah. Yang melihat langsung wajib. Yang ikut pemerintah, ikut kabar itu kalau dia tidak melihat langsung atau dia buta. Tapi yang melihat langsung wajib. Paham Anda ini? Ini tidak ada yang bisa mempermainkan penanggalan Hijriah, karena matbut Allah yang buat. Walaupun penanggalan di kalender sekian, Anda lihat bulan 14, ya, nggak ada yang bisa mempermainkan. Oleh karena itu ibadah dalam agama Allah dan syariat Allah ini sesuai dengan alam semesta ini, karena Allah yang membuat, Allah yang tahu syariatnya. Maka kewajiban zakat dan haulnya adalah mengikut bulan Qamariyah tadi. Kalau mulai 1 Januari 2017, kewajiban zakatnya bukan 1 Januari 2018, tapi beda antara Qamariyah dan Syamsiyah tadi berapa hari? 11 hari. Maka mundur kewajiban Anda 11 hari ke belakang. Kalau Anda keluarkan 1 Januari 2018, nunggak zakat selama 11 hari. Konsekuensinya tahu, andai tanggal 29 Desember la qadarallah rumah Anda, semua kekayaan Anda habis, tetap Anda bayar zakat utang. Walaupun Anda jatuh jadi fakir miskin, ini tidak bisa dihapuskan karena Anda sudah jatuh tempo zakat dan tidak membayarnya. Paham? Kalau Anda ingin keluarkan juga 2018, alhamdulillah pada itu harta masih ada. Ya. Yang dikeluarkan bukan 2,5%. Nambah
Karena tadi ada hari yang nunggak. Kalau Anda ngitung dengan Masehi tadi, nunggak setiap tahun 11 hari. 10 tahun sama 1 tahun Anda tidak bayar zakat. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Dan sayangnya, coba lihat panduan pembayaran zakat di sebagian lembaga amil zakat nasional. Ada yang menggunakan penanggalan Masehi. Ini berbahaya ini, akhi. Karena kaum muslimin dari masa Rasulullah sampai sekarang tidak pernah menggunakan penanggalan Masehi. Ya. Dalam transaksi mereka, dalam bisnis mereka, dan gaji mereka pun juga. Ini gaji Anda kalau hitung Masehi, 11 hari Anda enggak terima gaji setahun. Iya atau tidak? Enggak tahu saya kalau iya atau tidak. Berarti gaji Anda sebulan 10 juta, bukan 10 juta gaji Anda sebulan. Kurang 11 hari. Kurang 1 hari. Karena masalah penanggalan. Tapi kalau penanggalan komariah betul penuh 1 tahun gaji Anda. Illa al-kharija min al-ardi, harus belum 1 tahun, kecuali ada yang tidak harus menunggu haul. Ada yang tidak menunggu haul. Al-kharij min al-ardi, suatu yang keluar dari bumi, yaitu hasil pertanian, hasil buah-buahan. Ini tidak menunggu 1 tahun. Zakatnya dikeluarkan pada saat panen. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadihi, keluarkanlah kewajiban dari tanaman Anda tersebut pada saat panen. Baik. Kelapa sawit panen berapa kali sebulan? 2 kali. Iya kan? Berarti zakatnya 2 kali sebulan. Iya. Ya. Ini nisab dia punya 1 kapling. 1 kapling kelapa sawit sampai nisab kan? 1 kapling berapa pohon? 147 pohon kan ya? Sampai nisab. Anggap 10 kapling sampai nisab 10 kapling. Setiap 2 minggu dia hitung zakat ya, keluarin zakat? Tidak. Kelapa sawit tidak ada zakatnya. Karena buah-buahan yang dimaksud dan tanam-tanaman terkena zakat adalah tidak semua buah-buahan. Jambu ada zakatnya, cabai ada zakatnya? Tidak ada. Yang terkena zakat itu buah-buahan adalah korma, rumman, sebagian khilaf para ulama dalam hal ini. Kelapa sawit tidak ada zakatnya. Silakan makan kelapa sawit Anda kalau Anda punya 10 kapling, tidak ada zakatnya. Tapi orang punya 10 kapling, tujuan sawitnya mau diapain? Dijual. Masuk di harta perniagaan. Beda ini zakat yang harus dikeluarkan. Harta perniagaan dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Kalau zakat tanam-tanaman tergantung pengairannya. Kalau pengairan dengan biaya nisful usyur, 1/20 atau 5%. Tapi kalau pengairan tanpa ada biaya, yaitu cuma 10%. Adil Allah Azza wa Jalla ya akhi. Faham antum itu? Allah Maha Adil. Kenapa beda 2,5% dengan 10% dengan 5%? Ya. Allah tidak ingin menzalimi Anda dalam harta yang Anda dapatkan. Untuk mendapatkan rupiah itu dengan hasil gaji atau dengan dagang dan lain-lain, tenaga yang Anda keluarkan lebih besar mana daripada untuk mendapatkan hasil pertanian? Hasil pertanian, padi Anda tinggal tanam, bismillah. Besok mikir Anda teori bagaimana padi itu menjadi cantik, menjadi segala macam. Mikir atau tidak? Kalau dagang setiap hari Anda mikir atau tidak? Mikir. Padi itu tidak. Makanya tawakalnya tinggi kepada Allah, hanya semata-mata Allah yang akan menumbuhkan berbuah atau tidaknya.
Jelas antum itu? Karena itu makanya zakat yang dikeluarkan yang diambil besar. Sesuatu yang berat usaha Anda seperti berdagang, sedikit yang diambil cuma oleh Allah, 2,5% atau 1/40. Baik. Al-khariju minal ardi. Tapi nanti akan kita jelaskan apa dimaksud dengan al-khariju minal ardi ini. Wa ma kana tabi'an lil asli kana ma'in nisabi wa ribhi tijarati fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Dan harta yang mengikut asalnya, harta asal, seperti pertumbuhan nisab dan keuntungan perniagaan, maka sesungguhnya haul keduanya adalah haul pokoknya atau yang asalnya. Kita katakan tadi dalam usaha kuliner tadi dia mulai dari di bulan Sya'ban. 1 Sya'ban dia mulai dengan modal 45 juta rupiah. Sampai nisab di waktu itu kita katakan. 1 Sya'ban tahun depan dia hitung, Masya Allah, ternyata Allah memberikan keuntungan, ya, harta yang dia zakatkan nilainya 45 tadi nambah menjadi 100 juta. Paham antum itu? Sekarang zakat dari 45 atau dari 100? Yang sudah sempurna haulnya mana? 45 apa 100? 45. Yang 55 sudah sampai haul atau belum? Hah? Sampai haul atau belum? Sudah ada kewajiban zakat? Hah? Itu dikatakan muallif tadi, penulis tadi. Keuntungan ngikut kepada hukum asalnya, pokoknya. Kalau tidak setiap hari ente ngitung zakat kerja ente. Oh, ini untung pada hari sekian ada sekitar 1 juta. Tanggal tadi kan 1 Sya'ban, tanggal 5 Sya'ban. Berarti 5 Sya'ban besok hitung lagi yang 1 juta, keluarkan 2,5%. Lihat catatan lagi, yang mana yang ini berat, kapan tanggal diterimanya keuntungan ini, keuntungan pada hari berapa, ini keuntungan pada hari berapa. Setiap hari Anda nanti hitung zakat. Pagi sebelum buka toko lihat dulu hari ini mana yang sampai jatuh tempo haulnya. Tidak. Ini walaupun belum 1 haul dinamakan dengan al-malul mustafad atau al-mustaqallah. Harta yang dapat direntang antara nisab di awal haul dengan nisab di akhir haul, pertambahannya itu ikut ke haulnya. Haul yang pokoknya 45 tadi 1 Sya'ban, ya udah 1 Sya'ban tahun depan berapa uang yang ada, dan dilihat barang material yang akan dijualkan, yang disediakan untuk diperjualbelikan, dinilai, kemudian dipotong dengan hutang yang sudah jatuh tempo, hasilnya dikali 2,5% dikeluarkan. Paham antum itu? Baik. Waktu sudah jam 8.30. Besok insyaallah besok ada kajian. Besok ada kajian. Kok besok libur? Tadi Ustaz Asri kajian subuhnya sudah berakhir. Ustaz Asri mengusulkan kalau mau dimajukan subuh, lebih banyak jamaah atau lebih banyak yang ngantuk, lebih fresh. Tahib, nggak ada masalah. Jam berapa habis subuhnya? Setengah 6 itu jam berapa? 5.30. Insyaallah sudah selesai sholat itu. Karena kalau dengan jam belum selesai sholat, nanti saya duduk di sini dosa saya. Taib. Sekitar jam 5.30 besok kita mulai sampai jam, lihat kondisinya, berarti begitu kan ya. Kalau banyak yang ngantuk 6.30 sejam cukup, kalau tidak sampai 7.30. Baik. Besok kita lanjutkan
ada kajian kan teruskan sampai akhir Ramadan ini? Boleh? Insyaallah. Bismillah. Bagaimana menurut Anda? Baru pertama banyak kan yang nggak ngerti zakat. Padahal kewajibannya sama dengan sholat. Allah iringkan perintah zakat di dalam Al-Quran 80 ayat lebih, 81 ayat lebih. Ya, kewajibannya sama. Tapi banyak yang tidak paham. Ada yang pertanyaan langsung ada atau harus pakai kertas? Silahkan. Yang langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mic satu lagi enggak? Yang wireless kalau ada. Bismillah. Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum. Kebiasaan ngitung zakat itu adalah bulannya bulan Masehi Tad. Kebetulan antum ngitungnya Masehi. Iya, jadi dihitung per Ramadan gitu. Masehi ke per Ramadan. Dan Komariah maksud antum. Masehi Tad. Jadi Masehi itu apa? tahun Masehi. Itu kok Ramadan Masehi? Enggak, pembayarannya pada bulan Masehi gitu. Jadi diakumulasikan gitu. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Misalnya kita Februari tahun yang lalu, Ramadannya Mei gitu. Jadi diakumulasikan 3 bulan, kan ada yang tertunda gitu. Kalau tadi kan 11 hari. Saya. Umpamanya Anda usahanya apa? Advertising, periklanan. Periklanan zakatnya hanya dari uang yang diterima saja. Tidak, dari tidak. Zakatnya dari dihitung dari persediaan, dari hutang, piutang yang dikurangi dari hutang gitu. Apa dari mana yang terhitung? Dihitung dari tabungan. Zakatnya tabungan ditambah dengan persediaan. Persediaan itu apa? Persediaan barang bahan baku. Mau dijual ini? Iya. Biasanya kayak besi-besi gitu Tad. Jadi kita buat periklanan itu reklame, ada besinya, ada. Itu dijual apa disewakan? Dijual. Terus Dijual. Jadi ada material yang bahan bakunya yang untuk dijual, untuk diproses gitu. Kemudian kita ada hutang, kemudian ada piutang. Jadi piutang semuanya itu dikurangin dari hutang setelah dikeluarkan. Piutang ini akan terbayar atau tidak? Nanti akan kita bahas insyaallah. Dari piutang kita rilis mana yang kira-kira terbayar, yang dapat dibayar, dan mana yang diputihkan gitu loh. Jadi diputihkan itu mungkin tidak terbayar, kita ikhlaskan gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya biasanya bayar zakatnya itu per bulan Ramadan. Ramadan. Gitu. Kenapa? Anda mulai usaha dulu Ramadan? Gimana, Tak? Anda mulai usaha dulu Ramadan? Dulu mulainya bukan Ramadan. Apa? Bulan Mei tahun 2005. Jadi udah lama. 2005 bulan Mei itu bulan Komariahnya bulan apa? Coba cek di internet, biasanya ada keluar angkanya. Mei-nya tanggal berapa? Mei-nya sekitar tanggal 30 kalau nggak salah. 30 Mei 2005. Iya. Coba apa persamaannya bulan Komariahnya? Biasanya ada. Mei 2005. Hah? 22 Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu bulan keberapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan keempat.
Rabiul Akhir. Lalu Ramadan kapan Anda bayar? Ramadan setelah Ramadan tahun berapa itu tadinya? Rabiul Akhir tahun berapa? 2005. 1426. Anda bayar Ramadan 1426-nya atau 1427? 2006-nya sudah dibayar. Kan Ramadan 2006-nya langsung Anda bayar. 2000 Mei-nya itu. Kalau 2006 Ramadan itu berarti 1427 kan ya? Nunggak zakat Anda 1 tahun. 1 tahun kan ya? Ya. Bayarin lagi tambah 1 kali lagi. Nah, kalau sekarang kan per Ramadan. Ya udah nggak ada Ramadan masalah. gitu. Sekarang Anda kan nunggak zakat karena Ya. dari Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 5 bulan Anda nggak bayar zakat, setengah bulan, setengah tahun. Kan baru di Ramadannya Anda hitung belum 1 haul kan ya? Ramadan tahun depan Anda bayarnya kan ya? Berarti Anda nunggak zakat 5 bulan. Tahu kurang lebih setengah tahun. Nah, untuk nunggak 5 bulan itu bagaimana untuk solusinya membayarkannya, Ustaz? Karena kan untuk perhitungannya kita nggak tahu lagi. Nggak ada catatannya. Udah hilang, Ustaz. Ingat Anda berapa rupiah Anda keluarkan pada Ramadan itu? Waktu itu sekitar 6 jutaan atau 7 Tambah juta. setengahnya. Tambah setengahnya. Iya, tambah 3.500.000. Jelas? Kalau yang sekarang ini kita kan agak hitungannya agak susah, Tat. Ya, kalau Sebentar, seandainya sekarang ya, di ya. Ramadan tadi tanggal berapa Anda bayar? Pada tahun 2006 itu? Awal Ramadan, pertengahan atau akhir? Akhir Ramadan, sebelum, kadang-kadang seminggu sebelum Lebaran atau 4 atau 5 hari sebelum Lebaran biasanya. Iya. Tapi berarti nggak- tahun selanjutnya setiap 4 hari sebelum Lebaran. Berarti pada tanggal 2 hari ini berarti jatuh tempo zakat Anda. Iya, Tat. Iya. Nah, Bayar hari ini, serahkan cepat. belum, Tat. Iya bayar. Iya, masih, makanya kebetulan Ustaz ada di sini. Masya Allah. Kemarin Minta dihitungin. kemarin sudah kita hitung-hitung gitu kan. Masya Allah. Jadi ada kekhawatiran kalau biasanya salah hitung, saya biasanya melebihkan zakat itu kadang 10%. Nah, itu hukumnya bagaimana, Tat, gitu loh. Kadang 10. Kalau kadang hitungannya sudah benar, dilebihkan sedekah namanya. Tapi kalau hitungannya salah, Anda anggap bukan zakat, tidak zakat dia. Zakat beda dengan sedekah. Zakat wajib dan ada niatnya. Dia seseorang menyerahkan uang 5 juta kepada seseorang dan niatnya bukan zakat, sedekah. Lalu kemudian ternyata zakatnya tahun ini besar. Kata dia, yaudah yang kemarin itu saya hitung saya masukkan ke dalam zakat, potong zakat saya. Tidak boleh. Karena ini yang sunat Anda pindahkan kepada yang wajib. Anda sholat 4 rakaat, ya udah qobliyah, ya udah itu dihitung zuhur aja. Enggak bisa ya akhi. Karena untuk wajib niatnya berbeda dengan yang sunnah. Paham? Maka yang paling penting adalah hitungan yang wajib Anda sudah selesai atau belum. Bila sudah tepat dan benar, udah alhamdulillah. Ingin sedekah saya itu boleh. Tapi hitung-hitungan sebagai menulis zakat tidak. Oleh karena itu kewajiban seperti saya katakan, kewajiban zakat, kewajiban hitung-hitungan. Dalam bagi waris juga begitu. Tidak bisa Anda bagi, ya udah kita bagi adil rata aja, enggak. Masing-masing sudah Allah tentukan hak dan kewajibannya. Terus maksudnya kita berniatnya tetap zakat, kemudian ketakutan terhadap niat zakat dia enggak wajib. Yang Kalau wajib. ternyata tidak. Ya. Wajib, tapi takut kesalahan hitungan seperti misalnya Maksud tadi. saya kan ini kesalahan itu berarti Anda kalau sedekah kan niatnya. Ya. Enggak, ini zakat saya misalnya. Zakat Anda. Ya, 10 juta. Hitungannya betul atau tidak? Kalau hitungan berdasarkan awalnya rasanya betul, cuman setelah Rasanya menurut Anda betul. Iya, cuman- Tapi rasa menurut syariat belum tentu betul. seperti itu, Tat. Seperti itu. Karena Taib. apa? Tadi Makanya belajar kan ya? Iya, Tat. Nah, taib.
seperti yang tadi Ustadz bilang bahwa plastik pun itu dihitung gitu loh. Ya. Nah, saya kemarin itu Enggak dihitung plastik. tidak dihitung, Ustadz. Hitung Jadi, sekarang. Cat kamu dijual juga kan ya? ya, Advertising misalnya butuh cat, butuh spanduk, butuh kain, butuh material, pokoknya semuanya itu dihitung dengan nilai mendapatkannya di hari ini, bukan dengan harga beli. Paham? Harga beli mungkin naik, mungkin turun. Umpamanya kalau tanah biasanya harga beli tanah, umpamanya kalau developer umpamanya harga beli tanah per meter waktu itu mungkin berapa per meter di sini? Di sini bukan di sana. 5 juta. 5 juta per meter belinya. Kemudian dia ingin membuat rumah mewah karena di sini bukan di sana. Belum laku sekitar 2 tahun. Ini dihitung zakatnya karena akan dijualnya rumah mewah, bukan dipakainya. Hitung zakatnya. Hitung zakatnya harga beli 5 juta kah? Sekarang sudah 2 tahun dia. Atau harga per hari jatuh tempo zakat tahun kedua. Hari jatuh tempo zakat tahun kedua tadi. Bisa jadi harganya tanah mungkin turun di tengah kota, kecuali kota ente banjir atau gempa masuk ke dalam semuanya tanahnya, iya. Tapi kalau dalam keadaan normal biasanya naik. Mungkin 7 juta yang dihitung harga 7 juta. Harga untuk mendapatkan pada hari jatuh tempo zakat. Paham hitung-hitung materialnya? itu paham tadi. Apa lagi ditanyakan? Yang kayak persediaan yang mungkin tidak terdata, misalnya ada baut tidak terhitung gitu kan, 100 Ada rupiah. baut tidak dihitung. Nah, Anda biasanya nggak punya gudang yang untuk barang-barang? punya gudang tapi administrasinya masih kurang bagus gitu loh. Jadi dicocokin lah, bautnya sekian, ini kok bautnya lebih, tinggal tambahkan. Sama seperti biasanya kan apa, setiap tahun akhir tahun itu apa nih, kalau ada masalah mengajar apa Stok oknum biasanya kalau yang apa kecil terserah, biasanya ngitung kan semua barang yang ada kan setiap akhir tahun Anda kan ya, para pedagang stok oknum apa terserah namanya, itu juga Anda lakukan ketika hitung zakat. Cocokkan, nggak mungkin Anda bayar zakat atas kertas. Di atas kertas tidak ada, tapi kenyataannya ada sekitar 5 miliar tanah, kertasnya nggak ada. Paham tuh? paham Dad. Bisa ada pertanyaan? Sementara itu tak banyak sih sebenarnya. Bukan sementara hari ini Anda wajib jatuh tempo zakat, telat sehari hancur. Kita tidak doakan hancur, cuman doa Aisyah radhiyallahu anha, iya. Ma khalatatiz zakatul mala illa ahlakat. Harta yang bercampur dengan zakat, kenapa dia bercampur, enggak dikeluarkan, melainkan harta zakat tersebut akan menghancurkan harta Anda yang lainnya. Kalau dilebihkan gitu nggak boleh Dad. Nah, sudah saya jelaskan. Hitung dulu yang benar. Setelah hitung yang benar, insya Allah ini bisa Anda dapatkan dunia akhirat. Serahkan itu atas nama zakat dan jasa zakat. Setelah itu kalau Anda mau bersedekah boleh, semua harta Anda mau sedekah juga boleh, nggak ada masalah. Tapi setelah angka-angka tadi betul hitungannya. Paham? Baik Dad. Jazakallah khairan Dad. Berapa orang yang mau langsung lagi? Banyak kayaknya ya. Sebentar dulu, kita gantian. Yang langsung, kemudian yang kertas. Ini kertas ibu-ibu ini. Tapi ibu tidak ada kali ya. Suami dan istri bekerja sebagai PNS. Apakah nisab dihitung per individu atau satu keluarga? Syarat dari zakat adalah milik yang sempurna. Harta istri milik suami atau milik istri? Harta istri milik suami atau istri? Harta suami milik suami atau istri? Istri semua. Harta istri atau suami istri? Masya Allah. Kalau gitu nggak bisa Anda mau nikah lagi. Masing-masing memiliki. Lirijali kata Allah, nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna.
Bagi laki-laki harta apa yang mereka usahakan bagian mereka. Bagi perempuan harta apa yang mereka usahakan bagian itu adalah milik mereka. Jelas? Maka masing-masing zakat itunya beda, nisabnya beda. Istri punya harta 35 juta sampai nisab? Tidak. Suami punya harta 40 juta sampai nisab? Rupiah saya maksud ini ya. Padahal kalau digabungkan 75 juta sampai nisab? Ada kewajiban zakat? Tidak. Begitu juga dengan perusahaan. Anda bikin usaha bersama dengan beberapa orang ya. Masing-masing pemilik sahamnya 40 juta. Dan qadarullah mereka tidak punya rupiah yang lain. Hanya itu saja rupiah mereka. Yang lain buat makan harian saja. Ya. Mereka ada 10 orang. Berapa modal perusahaan ini berarti? 400 juta. Sampai nisab lebih 10 kali nisab, 9 kali nisab. Ada kewajiban zakat? Tidak ada. Paham antum? Kecuali makanya untuk zakat perusahaan, lembaga-lembaga seperti kalau Anda umpamanya nabung di bank syariah, apakah langsung dipotong zakat oleh mereka? Sama dengan yang tadi, yang gaji tadi langsung dipotong zakat oleh mereka, bukan hak mereka motong. Karena sebagian iya ada yang sampai nisab, sebagian yang enggak sampai nisab. Gaji umpamanya 40 juta, ya. Memang dia punya tabungan sekitar 100 juta. Tambah 40 ya lebih dari nisab. Tapi gaji 40 juta, kemudian sisa cuma 1 juta per bulannya, dia tidak sampai nisab. Atas dasar apa Anda potong? Dia tidak wajib. Ini sama dengan yang tadi kita katakan pemaksaan atas nama agama. Oleh karena itu zakat masing-masing yang tahu, kecuali kalau dia menyampaikan dengan senang hati, ya saya menyalurkan melalui ini. Tapi kalau langsung dipotong tidak ada. Karena Anda tidak tahu nisab masing-masingnya. Maka bagi istri hartanya sendiri, nisabnya sendiri, suaminya juga demikian. Wallahu taala alam. Silakan. Assalamualaikum. Anda punya, misalnya saya punya 100 gram emas dan dia sudah sampai. Ini emasnya perhiasan atau koin atau koin, emas batangan itu Ustaz ya. Taib. Jadi sudah sampai katakanlah di 1 Ramadan sudah sampai haulnya gitu Ustaz. Iya. Pada 1 Ramadan saya cek harganya itu, contoh saya referensinya harga Antam. Di sana kan biasa dikeluarkan harga jual dan harga beli. Iya. Jadi yang saya ikut harga jual apa harga beli Ustaz ya? Anda miliki emas 100 gram. Iya. Yang Anda keluarkan potek 2,5 gram dari emas Anda. Anda nggak mau potek. Potek tahu kan dipatahin, ya, 2,5 gram. Anda nggak mau patahin, berarti emas yang Anda keluarkan 2,5 gram itu harga beli atau harga jual? Anda ingin keluarkan dengan rupiah. Iya Ustaz. Harga beli atau harga jual? Harga jual Ustaz. Harga belilah ya akhi, karena Anda mau beli emas kan? Kan mau pakai rupiah. Iya Ustaz. Ya atau tidak? Yang padahal dikeluarkan adalah 2,5 gram emas. Iya. Ya karena uang Anda adalah emas bukan rupiah. Paham? Tapi Anda keluarkan dalam bentuk rupiah. Berarti sekarang akan Anda beli emas atau bukan? Beli Kalau emas. enggak potek emas ente, kan gampang urusannya. Kalau enggak berarti beli emas. Berarti harga beli atau harga jual? Paham? Paham Ustaz. Paham, harga beli. Harga beli lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal Ustaz. Ya udah makanya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya Kalau enggak, kalau mahal banget, ya udah potong aja gergaji emas Anda itu. Sebagian kasih. Terus kenapa? Paham? paham Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Terus satu lagi misalnya gini Ustaz. Tahun saya jualnya bayarnya dengan harga beli, harga jual. Artinya ada kurang. Ya, biasanya kurang. Kan kurang 50.000 biasanya Ustaz. Kurang 50 udah berapa tahun ini yang 1 tahun misalnya Ustaz. Tahun kemarin saya bayarnya dengan harga jual. Sementara kan sekarang saya tahu dengan harga beli. Jadi yang tahun kemarin sekarang ini bagaimana? Apakah
bayar sekarang juga sebelum datang azab. Berarti sisa, Benar ya akhi, berarti zakat yang dipermainkan. selisih harganya Ustaz ya? Tentu. Ingat asal harga belinya berapa pada hari itu kan biasanya dia antak di internet ada biasanya. Tanggal sekian, harga jual berapa, harga beli berapa. Ya, paham Pak. Allah barik fikum. Silakan Ustaz. Allah salam. Bagaimana menentukan yang halal? Bagi saya uang yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak diketahui berapa pokok dan berapa pengembangannya, bolehkah dibagi dua saja? Ditanyakan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan saat pengurusan, mereka tidak bisa memberi jawaban pasti. Paham ini? BPJS Ketenagakerjaan itu dana Anda sebagian dipotong dari gaji, sebagian dibayarkan oleh instansi atau di perusahaan di mana Anda bekerja di sana. Ya. Maka yang itu halal. Tetapi kan uang Anda dikembangkan dia. Dan itu ada undang-undang dari pemerintahan bahwasanya sekitar 90% harus diinvestasikan atau didepositokan di lembaga keuangan milik negara. Ada. Dengan demikian pasti ada pertambahan uang Anda dalam bentuk bunga riba tadi. Terima seluruhnya, lalu yang hak Anda halal milik Anda, yang pertambahan dalam bentuk bunga ini diberikan kepada fakir miskin. Dan pertanyaannya, bagaimana cara ngitungnya Ustaz? Saya tanyakan, apakah ke BPJS? Tanyakan ini menanyakannya ke siapa? Ke perusahaan Anda atau ke BPJS? Mana saja. Kalau di perusahaan bisa mengeluarkan angka berapa yang di store perusahaan dari gaji dia, tanyakan. Kalau tidak, BPJS di sini jawabannya BPJS tidak mengetahuinya. Kalau tidak tahu, hitung bunga per tahun. Berapa lama Anda bekerja? Umpamanya Anda bekerja 20 tahun. Tahun pertama bunga deposito berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa. Paham? Ambil rata-ratanya, berarti sekian pertambahan uang Anda dalam bentuk riba. Iya atau tidak? Hah? Dengan demikian keluarkan yang pertambahan dari deposito riba tadi kepada fakir miskin. Yang langsung silahkan. Oh, dipegang beliau, udah pegang. Ya, habis itu baru sebentar ya. Ya udah, pegang langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Inilah keutamaan penguasa. Hak dia. Mau menanyakan fakir dan miskin yang berhak menerima zakat itu Ustaz. Ketika Anda memberikan zakat kepada seseorang langsung, yang penting diperhatikan adalah definisi daripada fakir dan miskin tadi, yaitu kurang dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok berbeda dari orang ke orang, dari tempat ke tempat. Umpama hidup di tengah kota Pekanbaru dengan di pinggiran kota Pekanbaru, beda kebutuhan pokok untuk sewa rumahnya aja beda. Dia mesti hidup sewa rumah di tengah kota Pekanbaru. Ingat tempat kerjanya atau anak-anaknya sekolah dan segala macam harus dari sana. Berarti standar kota di tengah kota Pekanbaru. Sewa rumah tadi berapa? 3 juta. Ya. 3 juta sebulan. 2 juta 3 kamar. 2 juta dapat. Baik. Ada listrik, ada airnya itu 3 juta, 2 juta. Ada, alhamdulillah. 2 juta sebulan. Kemudian biaya hidup di tengah kota tadi itu berbeda dengan luar kota. Cuman pengurangannya sekarang biaya transportasinya udah berkurang. Biaya hidup buat makannya berapa? Anggap kita katakan 4 jiwa tadi masing-masing sebulannya cukup 1 juta.
Enggak, berapa sebulannya di tengah kota? 2 juta juga. 2 juta kali 4 berarti 8 juta tambah 2 10 juta sudah. Ini yang kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan sekolah dan segala macam anggap kita makan 2 juta lagi. 12 juta. Gaji dia cuman 7 juta. Walaupun gaji 7 juta mungkin menurut kita sudah lumayan, tapi karena dia kondisi kehidupannya tadi, kalau dia hidup di pinggiran kota ini besar sekali. Sekolah udah enggak bayar, transportasi murah sekali, biaya hidup murah, biaya sewa rumah kadang ada yang gratis asal mau Anda bersihin aja. Ya kan? Nah, ini berbeda. Maka gaji 7 jutanya kurang 4 juta karena kebutuhan 11 juta tadi kan ya. Kurang 4 juta. Ya. Kita berikan kepada dia 4 juta sebulan dikali 12 berapa? 48. Zakat dari Anda umpamanya 10 juta, halal bagi dia. Beliau punya zakat 5 juta, masih halal, masih 15. Si fulan 20 juta, masih halal, masih 35. Masih kurang lagi itu 15 juta lagi. Si fulan ngasih 15 juta. Pas angka 15 juta, saya datang dengan ngasih zakat 1 juta, haram dia terima. Kalau dia terima, neraka bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kalau saya tahu, saya tetap ngasih juga, ya udah pakai-pakai aja lah, tidak sah zakat saya. Nah, statusnya sekarang sudah terpenuhi kebutuhan setahun ke depan. Paham itu? Setahun ke depan punya Anda kebutuhan setahun ke depan kan sudah kaya namanya itu. Apalagi mau dipikir. Dan kalau dia terima 48 juta tadi, banyak yang bisa dia usahakan dan dia gunakan modal dari 48 juta tadi. Ya atau tidak? Tapi kalau cuma zakat kasih 1 juta kemudian dipajang, dipampang tuh orang, malunya bukan main, cuma dapat 1 juta seminggu habis. Tapi dapat 48 juta seperti tadi, bisa dia buat usaha A, B, C dan selanjutnya. Jelas cara menghitungnya? Kemudian Ustaz, apakah waktu kita menyerahkan zakat itu tuh harus ada ucapan bahwa ini yang kita serahkan ini adalah zakat? Niat tempatnya di hati. Niat yang wajib dilafazkan adalah niat haji dan umrah. Labbaik Allahumma umratan wa labbaik Allahumma hajjan. Selain itu tidak perlu dilafazkan Ustaz. Maka kalau Anda ragu, khawatir seperti tadi. Seperti tadi kan capek ngitungnya kan, Pak. Berapa penghasilan segala macam dihitung. Emang mau ngapain Pak? Tahu uang saya mau bayar zakat. Siapa tahu Bapak tidak berhak. Oh ya udah, nggak mau juga dia menyampaikan dengan jujur, cari yang lain. Paham antum? Berarti Bapak nggak mau ya terima zakat. Ya enggak saya nggak terima zakat. Sampaikan. Karena nanti dia bohong atau Anda diam saja kan sungkan Anda untuk mengaudit orang kan ya. Apalagi fakir miskin kan ya. Tapi kalau Anda mengiming-imingkan, saya mau bayar zakat, saya ingin cek Bapak mustahik atau tidak, insya Allah dia akan dengan senang hati menyampaikannya. Kemudian Ustaz, selama ini terus terang dalam pembayaran zakat saya pribadi mengikuti cara yang telah dilakukan oleh almarhum orang tua. Maksudnya itu lebih mengutamakan banyaknya orang yang diberikan daripada banyaknya uang diberikan pada orang-orang Iya, dikumpulin fakir miskin 100 orang, zakat cuma 10 juta, masing-masing dapat 100.000 begitu kan ya? Lebih kurang. Iya, lebih kurang begitu. Ini 100.000 ya, biaya pengumpulannya udah berapa? Biaya transportasinya? Dia tidak dikumpulkan Ustaz. Diserahkan langsung ke rumah-rumahnya. Mungkin amanahkan di kampung pada satu orang, nanti mereka mendistribusikan kemudian di lingkungan rumah. Bukan begitu cara menyerahkan zakat. Nanti insya Allah pada waktunya kita bahas. Tapi diserahkan kepada orang yang terdekat dari rumah Anda, fakir miskinnya. Satu lagi Ustaz, ya memang mungkin tadi itu salah. Mungkin Sebentar, saya terikat jadwal dengan radio. Satu lagi yang agak-agak. Satu lagi terlambat. Saya takutnya ini nanti salahnya lebih fatal Ustaz. Dalam saya menyerahkan itu biasanya uangnya dimasukkan amplop dan saya kasih tempel ini zakat mal dari Apakah itu termasuk ya itu Ustaz? Tidak.
Enggak, Ustaz. Tidak. Ya, makasih. Anda sholat di ini ada nama Anda. Apakah ria namanya? Enggak. Sesuatu yang tidak ada niat ria, tidak ria, insyaallah. Tolong panitia ini simpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam 5.30, bukan pagi, bukan subuh, 5.30. Nanti datang jam 7 di sini telat dia. Saya baru bangun Ustaz, sholat subuh habis sholat subuh saya kemari.